Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di pelajaran yang kedua ini kita akan lanjutkan pada halaman yang ke-42 Asani Balarba'un, yaitu pada pembahasan wayan fa'ala yufa'ilu taf'ilan khaffafa yukhaffifu takhfifan. Ini kalau kita lihat ya, dari tasriful asli, khaffafa yukhaffifu takhfifan, mukhaffifun mukhaffafun, khaffif la tukhaffif, mukhaffafun mukhaffafun, khuffifa yukhaffafu. Ini sebenarnya tidak perlu untuk dibahas ya, karena pembahasan ini sudah ada pada pembahasan di jilid yang kedua, walaupun di sana tidak ada yang mudha'af seperti ini. Karena kalau kita lihat dari pembahasannya itu tidak ada yang susah ya. Tidak ada yang susah. Karena sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam bab atau dalam al-kafi dulu. Sehingga kita lalui saja pembahasan itu. Dan kita lanjutkan pada fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yaitu hadda yuhaddu muhadatan. Karena di sini perlu untuk ini diberikan beberapa penjelasan ya. Tasrif hadda itu kita tahu hadda ini dari apa? Dari hadada. Kemudian yuhaddu ini dari yuhadidu. Kemudian muhadatun itu dari muhadadatan ya, muhadatan itu dari muhadadatan, wahidadan. Dan muhadun itu dari muhadidun, dan muhadun yang kedua itu dari muhadadun. Itu isim maf'ul ya, ya maf'ulnya gitu. Muhadun yang kedua itu. Kemudian hada itu aslinya dari hadid, hadid menjadi hadda. Kemudian la tuhadda itu dari la tuhadid. Sementara muhadun itu semua dari muhadadun, sama dengan maf'ulnya. Kemudian hudda itu dari hudida ya, pada majhulnya ya, mati majhul. Kemudian yuhadu itu dari yuhadadu, yuhadadu. Dan dari lugawinya, tasrifan lugawinya juga tidak ada iskal padanya, sudah sering berulang. Kita lanjutkan pada al-alfadul mustarakah, lafaz-lafaz yang sama dari bab tersebut. Lafaz-lafaz yang mustarakah atau mustarikah bisa dibaca dua ini. Hada itu lil mati al maklum itu dari hadada, dan juga untuk amr yaitu hadid, bunyinya sama. Kemudian yuhaddu itu bisa untuk mudhari al maklum dan mudhari al majhul. Tetapi kalau mudhari al maklum itu aslinya dari yuhadidu. Sementara kalau yang mudhari al majhul itu dari yuhadadu. Aturan-aturan untuk di idgham itu sudah tinggal dikiaskan pada pembahasan bab-bab sebelumnya. Kemudian muhadun itu bahkan 3, itu dari muhadidun yaitu isim fa'il.
dan juga bisa isim maf'ul dari muhaddatun, dan bisa pula ismai zaman wal makan, dua isim zaman dan makan, itu sama muhaddatun. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian pada bab yang selanjutnya yaitu tafa'lala, ya tafa'lalu, tafa'lulan, ta'addada, ya ta'addadu, ta'addudan. Ini sudah pada rubai, ada rubai mazid di sini. Jadi apa itu tafa'lala, ya tafa'lalu. Ya tafa'lalu, ya tafa'lulan. Ini juga sebenarnya sudah berlalu ya pembahasannya. Hanya saja di sini untuk apa huruf yang ada yang sama, yang mudha'af ya, dari adda. Yes. Sehingga di situ kalau kita lihat dari tasriful aslinya ta'addada, ya ta'addadu, ta'addudan, muta'addidun, muta'addadun, ta'addad, la tata'addad. La tata'addad itu bisa dirubah menjadi la ta'addad juga bisa. Muta'addadun, muta'addadun. Ya, dan isim alat itu tidak berlaku di situ ya, karena yang berlaku pada sulasi mujarrad saja. Ukur tidak muta'addadun. Ini tidak ada iskal tentang masalah ini ya. Ini sangat mudah ya, karena tidak ada yang baru dari aturan yang ada di sini dari pembahasan di dalam Al-Kafi jilid yang kedua. Tidak ada yang baru, sehingga kita lewati ya. Kita sudah bahasanya mudah tentang masalah ini. Kemudian tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Nah, karena ini sulasi mazid ya. Kalau tadi itu rubai mazid ya. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Tetapi mauzunnya tahabba, ya tahabban. Kalau kita lihat dari apa situ, dari tasriful asli di sini yang perlu untuk dijelaskan, yaitu dari pertama ya, fi'il madinya itu tahabba, itu dari tahababa, ya dari tahababa. Kemudian yatahabu itu dari yatahababu. Kemudian tahabban ya, yang masdarnya itu tahabban itu dari tahabuban, ya tahabuban. Kemudian mutahabun itu dari mutahabibun ya. Kemudian mutahabun itu dari mutahababun. Kemudian tahabba itu dari tahabab, dari tahabab. Kemudian la tatahabba itu dari la tatahabab. Mutahabun itu sama dengan maf'ulnya, yaitu dari mutahababun. Zaman dhorof makannya juga sama. Mutahabun itu dari mutahababun. Kemudian tuhubba itu dari tuhubiba, dari tuhubiba. Kemudian yutahabu itu dari yutahabbabu,
Yutahabbabna. Nah, ini yang perlu untuk diketahui asalnya saja. Asalnya. Sehingga kalau kita lihat dari tafsirifan fi'il madinya dari tahabba dan tahabba dan tahabbu, tahabbat, tahabbata, tahabbabna. Nah, di situ dibuka manakala ketemu dengan fa'il nun niswah ini. Ya, dibuka ba tasdidnya. Demikian pula tatkala ketemu dengan dhamar rafa mutaharik ya. Di tahabbabta, tahabbabtuma, tahabbabtum, tahabbabti, tahabbabtuma, tahabbabtunna. Ya. Tahabbabtu, tahabbabna. Tahabbabta, tahabbabtuma, tahabbabtum, tahabbabti, tahabbabtuma, tahabbabtunna. Wallahu ta'ala. Tentang yang lainnya juga mudah. Sehingga di sini ada al-alfatul mustarakah, lafaz-lafaz yang mustarakah atau mustarikah. Ya. Kalau pada kecetakan yang sebelumnya itu mustarokah itu di situ dalam bentuk jamak ya. Kalau ini tunggal di cetakan baru dan yang benarnya tunggal. Kenapa? Karena alfat itu dia, lafat itu dia termasuk dari jamak taksir. Ya, dan jamak taksir itu kita tahu untuk secara apa? Untuk domirnya itu bisa dengan mufrad dan mu'anas. Mu'anas. Walaupun misalnya mudzakkar pun diperbolehkan ya, diperbolehkan. Sehingga di situ yang benar ada alfadul mustarakah seperti pada cetakan yang baru. Cetakan dulu al-alfadul mustarakatu. Nah, nantinya pada kafnya itu panjang. Nah, yang mustarakah itu di situ tahabba, tahabbu. Ini adalah untuk lil fi'lil madhi al-ma'lum. Ya. Untuk fi'il madhi yang maklum dan juga untuk fi'il amr. Dan kita mesti mengetahui asalnya dari mana. Kalau tahabba itu kan dari tahabbaba. Kalau fi'il amrnya dari asalnya dari tahabbab. Kemudian mutahabun itu ada 3 yaitu isim fa'il, demikian pula isim maf'ul dan isim zaman dan makan. Dan yang berbeda cuma satu yaitu isim fa'il itu mutahabibun. Sementara lafaz yang lain itu dari asalnya dari mutahabbabun semua. Ya. Wallahu ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan untuk pembahasan seputar masalah sorof. Insyaallah kita tinggal mengulangi pembahasan dari apa yang ada pada jilid yang kedua. Subhanallahi bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.